Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Mari lambaikan tangan saudara dengan penuh iman. Katakan, saya diberkati Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan penuh imanmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yeay. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Haleluya. Katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya sekali lagi kata, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik, katakan haleluya. Kita mau kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, katakan yeay. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lompat buat Tuhan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Lebih dahsyat lagi. Namun kasih setiamu. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, apapun kondisi di luar sana Tuhan, tidak membuat kami takut. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebab Tuhan ada menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.
mashanda na 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 ya na 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 mashanda. Huria la ya la la masidi di di ya la la mashanda la 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 la. Hiya la la masika la la ya la la mashanda. Hallelujah. Hiya la la masidi di di ya la la mashanda la la masi. Huria la masika ya la la 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 Mari saudara yang ada di rumah-rumah datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Hiara masih di lama syanda. Hiara masih syando. Haleluya. Oh. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini, Engkau tetap menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Penyertaan-Mu dahsyat atas kami. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora bata kaya rala bakaya rala basyaka ya rala bayara rala bayara rala. Uriya rala bayara 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 rala bayara ya rala bayara 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 bayara. Urala bayara rala bayara ya rala Saudara yang ada di rumah-rumah, biar hari ini saudara terima kekuatan yang baru, terima kekuatan yang baru, terima penghiburan dari Tuhan, terima penyertaan Tuhan. Huralama shikaya ralaba ya ralaba shana. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau yang memberikan pengharapan yang baru. Dengar saudara, hari-hari ini bukan waktunya untuk kecewa, hari-hari ini bukan waktunya untuk putus asa, hari-hari ini bukan waktunya untuk mundur, tapi hari-hari ini adalah waktunya untuk kau bangkit, untuk kau percaya, untuk kau pegang janji Tuhan. Penyertaannya dahsyat, penyertaannya sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya menyampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam setiap ibadah online ini Tuhan. Di rumah-rumah kami Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berjanji segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tema khotbahnya adalah Great Breakthrough
in Pei Aleph 5781 for new dimension of life. Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menjanjikan terobosan yang besar. Ya, mau terima terobosan yang besar, lambaikan tangan. Haleluya. Ya, mau terima terobosan yang besar, katakan amin. Haleluya. Yes, Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat 20 firman Tuhan katakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Saya percaya pesan Tuhan yang hari-hari ini disampaikan melalui gembala pembina kita, gembala sidang kita dari Yesaya 26 ayat 20. Ini merupakan pesan di mana Tuhan mau saudara dan saya masuk di dalam persembunyiannya Tuhan. Amin. Dengan situasi yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya banyak tokoh-tokoh Alkitab sebelum mereka dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan, mereka disembunyikan oleh Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana Nuh mengalami 1 tahun di Bahtera disembunyikan oleh Tuhan. Bagaimana Yakub disembunyikan oleh Tuhan. Musa dikatakan bahkan sampai 40 tahun di padang gurun. Yusuf mengalaminya, Daud mengalaminya, Elia pun mengalaminya. Bahkan juga sampai di perjanjian baru, Paulus dan lain sebagainya. Saya percaya kalau mereka, tokoh-tokoh Alkitab sudah memberikan satu teladan hidup. Bagaimana waktu mereka disembunyikan oleh Tuhan. Ada hal-hal di mana Tuhan mau hidup mereka mengalami restorasi. Hidup mereka mengalami pemulihan. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan sedang buat untuk kehidupan mereka. Sehingga pada saat Tuhan munculkan kembali, ya, mereka dipakai dengan dahsyat. Saya percaya juga demikian saudara dan saya. Waktu kita sedang disembunyikan Tuhan dalam pandemi, kondisi pandemi ini, kita akan melihat pada waktu ini semua selesai dan Tuhan mau kita keluar, kita siap dipakai dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin, haleluya. Sejak 29 September 2019, penanggalan Israel sudah berubah memasuki dekade P, ya. Dekade P. Dekade P ini artinya mulut Tuhan berbicara. Saya percaya hari-hari ini kunci untuk kita mengalami terobosan sejak di dalam dekade P ini 10 tahun ke depan ini, artinya sudah sampai 2029, Tuhan rindu saudara dan saya benar-benar mempertajam telinga pendengaran kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang bicara melalui mulutnya. Pastikan saudara dan saya dalam dekade P ini dengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Yesaya 50 ayat 4 katakan, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telinga pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Bapak Ibu Saudara, dalam dekade P ini Tuhan mau kita pertajam telinga pendengaran kita. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan hanya itu, lidah kita, mulut kita juga mengeluarkan hanya hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita dengar dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu perhatikan baik-baik hari-hari ini apa yang keluar dari mulut kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Yang keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Tuhan. Yang keluar dari mulut kita adalah satu perkataan kebenaran. Yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang memang menyukakan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, sejak 18 September 2020, beberapa hari yang lalu, ya beberapa waktu yang lalu, pukul 18 waktu Israel, penanggalan sudah berubah dari P menjadi P Aleph 5781, ya. Aleph itu artinya adalah angka 1. P 80, 81 P Aleph, ya. Bapak Ibu Saudara, kata Aleph itu dibentuk dari kata Aleph Lamet P, ya. Aleph berbicara tentang yang pertama, yang awal, yaitu Tuhan sendiri. Lalu kemudian Lamet. Lamet ini bicara tentang tongkat yang mengajar, tongkat yang menuntun, tongkat gembala, tongkat Tuhan sebagai gembala agung kita, yang mengajar dan yang menuntun. Dan P bicara mulut. Saya percaya dalam tahun P Aleph ini,
ya, Tuhan sedang menuntun umatnya melalui mulutnya. Dia mengajar kita, dia menuntun kita, ya. Tangkapnya dalam arti kata lamet dari kata P ini, dari kata alef ini, Tuhan sedang mengajar dan Tuhan sedang menuntun. Yang mau dituntun dan diajar oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Nah, oleh karena itu mari kita lihat the secret to experience great breakthrough. Ya, rahasia untuk mengalami terobosan yang besar dalam P Alef ini. Saya melihat ada satu yang luar biasa dari tokoh yang bernama Nuh. Saya percaya banyak di antara kita sudah banyak belajar tentang Nuh. Apalagi kondisi Nuh dengan kondisi kita hari-hari ini tidak jauh berbeda gitu saudara ya. Kita ada dalam kondisi yang harus semua di rumah ya. Seperti halnya Nuh ada dalam bahteranya Tuhan. Dalam Kejadian 8 ayat yang ke-5 dikatakan, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu nampaklah puncak-puncak gunung. Ya, kita sama-sama tahu ada hujan yang deras 40 hari 40 malam, lalu semua kondisi bumi itu tenggelam air bah. Tetapi memasuki bulan yang ke-10 mulai ada sesuatu yang menyenangkan hati. Artinya ada satu pengharapan. Kenapa? Puncak-puncak gunung mulai kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tadinya semua air, ya semuanya air bah, nggak kelihatan apa-apa. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Kejadian 8 ayat yang ke-6 katakan, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ayat 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering atas bumi. Ya, Nuh tiba-tiba mendapatkan hikmat. Bagaimana kalau aku melepaskan burung gagak? Dan dikatakan burung gagaknya pulang pergi, balik lagi saudara ya. Haleluya. Nah, ayat ke-8 dikatakan kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat 9 katakan, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Ya, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dibawanya masuk bahtera. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ayat 10 katakan, ia menunggu 7 hari lamanya. Lalu dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senjata pulanglah, burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruhnya di bawah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu. Ya, dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Saya percaya ini langkah yang pertama untuk mengalami terobosan yang besar di P Alef, yaitu dipertajam secara rohani. Dari mana Bu taunya dipertajam? Kita bisa lihat dari kisah Nuh. Bagaimana Nuh diberikan hikmat untuk melepas burung gagak. Diberikan hikmat untuk melepas burung merpati. Waktu burung merpatinya pulang ya dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar, Nuh tahu ya bahwa kehidupan sudah dimulai. Lalu kemudian dilepas lagi dalam beberapa waktu. Ya, kemudian burung merpatinya tidak kembali saudara. Maka Nuh tahu di luar sana, di luar bahtera, kondisinya sudah memungkinkan untuk ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dalam kondisi pandemi yang ada, dalam kondisi resesi ekonomi yang ada, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kita sangat membutuhkan dipertajam secara rohani. Yang setuju katakan amin ya. Pikiran dan perasaan kita perlu dipertajam. Supaya apa? Pikiran dan perasaan kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Seperti Nuh Bapak Ibu. Ya, Nuh bisa tangkap isi hati Tuhan. Nuh bisa mengerti kondisi apa yang terjadi di luar bahtera.
Haleluya, saya percaya ini bukan waktunya untuk kita menjadi kecewa. Ini bukan waktunya untuk kita menjadi putus asa. Ini bukan waktunya untuk kita menjadi down. Tapi ini waktunya untuk saudara dan saya dipertajam secara rohani. Yang mau katakan amin, haleluya. Saya percaya saudara, langkah untuk kita bisa dipertajam secara rohani, yang pertama adalah mari kita punya kerendahan hati. Amin. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau diajar. Waktu kita mendengar sesuatu dan kita berkata, wow, saya udah tahu nih, tetapi saya mau belajar lah. Saya mau dengar, saya mau dapatkan sesuatu. Walaupun ini saya sudah tahu, saya percaya itu tipe orang yang rendah hati. Tetapi waktu kita belajar sesuatu atau kita dengar sesuatu, kita berkata, wow, ini saya udah pernah belajar. Ini saya udah pernah mengajar, udah pernah saya khotbahin, mungkin gitu saya sudah tahu ya. Saya percaya orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Artinya apa? Dia nggak mau belajar lagi, dia tidak mau diajar lagi. Tetapi saya percaya langkah yang pertama untuk saudara dan saya bisa dipertajam secara rohani seperti Nuh adalah ayo miliki kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Yakobus 4 ayat 6 katakan, Tuhan menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya semua kita mau jadi orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan memberikan nasihat kepada orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang orang tua kita, bahkan mungkin anak kita menasihati kita, atau mungkin pasangan kita, sahabat kita, pemimpin di atas kita, atau orang yang kita pimpin. Tapi saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima masukan, orang yang mau mengalami perubahan pikiran dari input yang ada, dari nasihat yang ada. Yang setuju katakan amin. Langkah yang kedua untuk kita bisa dipertajam secara rohani adalah buang kedegilan. Ya, kedegilan. Kenapa? Karena degil artinya tidak mau nuruti nasihat. Mungkin di antara Bapak Ibu sering menemukan ada orang-orang yang dinasehati gak mau tahu, dikasih nasihat cuek, dikasih nasihat malah membantah, malah mungkin melawan gitu ya. Ini tipe orang yang maaf degil. Karena dikasih tahu tidak mau tahu, dikasih nasihat tidak mau nurut nasihat. Harus dibuang hari-hari ini. Amin. Selain buang kedegilan, buang kebebalan. Apa itu bebal? Bebal adalah sukar mengerti, tidak tajam pikirannya, alias bodoh. Saya percaya di sini tidak ada yang mau degil dan tidak mau ada yang bebal. Amin. Oleh karena itu yang ketiga, bagaimana kita bisa terus langkah untuk dipertajam secara rohani seperti Nuh, yaitu terima pengurapan Roh Kudus. Tidak momen-momen tertentu saja, tapi tiap pagi waktu saudara dan saya datang dalam hadirat Tuhan, mari datang buka tangan saudara dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan urapi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, urapi Tuhan, supaya aku benar-benar bisa mengerti rencanamu dalam hidupku. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kembali kepada Kejadian pasal yang ke-8 ayat 12 katakan begini, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, lalu burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 13, dalam tahun ke-601 pada bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Wow, saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi Nuh ya, yang sudah hampir 1 tahun ada di dalam bahtera, tidak ada kegiatan apa-apa, maksudnya kegiatannya cuma seputar di bahtera saja, tidak bisa keluar ya, mungkin ada kebosanan, ada kebingungan ya, ada kondisi yang mungkin tidak jelas dalam kehidupan Nuh. Tetapi satu hal, Nuh tetap taat. Amin, haleluya. Jadi waktu tahun yang ke-601 bulan pertama, tanggal yang pertama dilihat sudah kering, tetap Nuh menunggu sampai ada suara Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita ada di
Pei Alef. Tadi dikatakan mulut Tuhan yang mengajar umatnya. Ya, kita nggak cuma sekedar mau dipertajam secara rohani, tetapi biarlah yang kedua, kita sabar dan tekun menantikan Tuhan berbicara melalui mulutnya. Mungkin lihat kondisi keadaannya ada, daerahnya sudah mulai hijau, daerahnya sudah tidak merah lagi. Tetapi tolong tunggu sampai Tuhan bicara, baru kita bisa bebas keluar. Amin, haleluya. Ya, jadi sabar dan tekun menanti Tuhan bicara melalui mulutnya. Hari-hari ini Tuhan sedang mempertajam rohani kita, dan Tuhan sedang rindu kita belajar dengar suara Tuhan. Ya, oleh karena itu biar setiap pagi Bapak Ibu Saudara, kau dan saya datang di hadapan Tuhan, dan kau berkata, Tuhan buka telinga rohaniku, pertajam dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, haleluya. Ayat yang ke-14, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ya, apa saudara? Bumi telah kering. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi Nuh dipertajam secara rohani, dia tahu arti dari setiap burung gagak, burung merpati tersebut. Tetapi yang kedua, Nuh sabar dan tekun menanti Tuhan berbicara. Hari-hari ini jangan cepat ambil keputusan, jangan juga menjadi putus asa, jangan juga menjadi kecewa, jangan juga menjadi bosen. Tetapi kita hari-hari ini belajar untuk mendengar suara Tuhan. Yang mau katakan amin, haleluya. Yes, oleh karena itu saudara, yang ketiga adalah ayo mendengar suara Tuhan. Saya memasuki Pei Alef 18 September kemarin. Kami ada doa bersama-sama dengan orang-orang yang kami mentor dan teman-teman pelayanan dan selanjutnya, ya walaupun via Zoom gitu saudara. Kami berdoa dan pas memasuki Pei Alef, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, doa saya pribadi di Pei Alef ini Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bicara melalui mulutnya untuk mengajar umatnya. Waktu kita punya kerendahan hati, kita buang kedegilan, kita buang kesombongan, saya percaya kita minta pengurapan Tuhan. Waktu Tuhan bicara, saudara dan saya bisa taat mendengar seperti apa yang Dia kehendaki. Amin. Oleh karena itu seperti Nuh, waktu dia dengar suara Tuhan untuk keluar dari bahtera, maka langkah yang keempat, Nuh melangkah dalam ketaatan dan ketepatan. Amin. Saya percaya hari-hari ini jadi pesan Tuhan buat setiap kita. Waktu kita masuki Pei Alef, great breakthrough sedang Tuhan siapkan. Tapi Tuhan mau pertama, pastikan kita dipertajam secara rohani. Kedua, kita sabar dan tekun menantikan suara Tuhan. Ketiga, kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, melangkah dalam ketaatan dan ketepatan. Haleluya. Yang luar biasa saudara, waktu Nuh keluar dari bahtera dan dia memberikan korban mezbah yang terbaik buat Tuhan. Ayat 21 dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-8, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara, great breakthrough terjadi pada Nuh dan semua makhluk setelahnya itu. Kenapa? Karena ada satu janji Tuhan. Tuhan tidak akan lagi menghukum seperti air bah. Amin. Dan dikatakan Tuhan memberikan busur, ya, busur di langit, dikatakan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda peringatan antara aku, kata Tuhan, dengan bumi. Haleluya.
ada satu tanda peringatan, ada satu janji Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan genapi dari zaman Nuh sampai hari ini. Tidak ada penghukuman lagi melalui air bah. Saya percaya hari-hari ini apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu dan hidupku, dalam tahun P Alef, waktu kita dengar suara Tuhan, kita melangkah dalam ketepatan dan ketaatan, saya percaya pasti janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Pasti janji Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tahun 5781 dalam tahun bahasa Ibraninya adalah Tav Sin Pei Alef, ya. Tav Sin Pei Alef. Sebuah kata yang oleh Google Translate itu diterjemahkan engkau akan takjub. Saya percaya dalam P Alef ini great breakthrough, terobosan besar. Karena janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara saya yang mendengar suara Tuhan, mulut Tuhan yang mengajar dan menuntun kita. Maka saya percaya saudara dan saya akan takjub. Karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang dahsyat. Karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Horebo shakarabata koriarabo shakata karamashanda reko shakakarabo ribaraba kata karabashanda henamo shanda kayana mashika yarabo irebo ribaba baba yaralaba shika yaralaba kuria yaraba 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 uria yaraba 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 urabata kuria yaraba yaraba. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati Tuhan, memasuki P Alef ini Tuhan, biar setiap kami mempertajam telinga pendengaran kami, setiap pagi dalam doa kami, dalam saat teduh kami minta telinga rohani kami dipertajam, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan, dan kami percaya hari-hari Kau berikan ketaatan, Engkau memampukan kami ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan besar yang sedang Tuhan siapkan dalam P Alef ini. Kami akan takjub, kami akan takjub, kami akan takjub karena Tuhan menyatakan janji-janjimu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, kuatkan yang lemah, bangkitkan setiap kami, berikan pengharapan yang baru bagi kami, dan kami umat-Mu bangkit dalam nama Yesus, merebut janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu Bapa, dan aku percaya Allah Roh Kudus Engkau akan terus berbicara, mengurapi setiap kami, membangkitkan kami, menuntun kami, mengajar kami, dan kami akan masuk dalam rencana-Mu yang besar, yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima great breakthrough in P Alef dalam nama Yesus. Amin. Kita akan tutup ibadah kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu yang boleh memberikan kebenaran firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, izinkan setiap kami Tuhan juga boleh berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta para keempat wakil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayannya Tuhan. Visi dan misi-Mu Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu berdoa buat para pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Timotius Hardono Tuhan, beserta ketiga wakil Tuhan. Bapak Pendeta Hario, Bapak Pendeta Sasmoko Tuhan. Bapak Pendeta Antonius Tony beserta keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, visi dan misi Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pekerjaannya Tuhan, pelayannya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui hidup mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu berdoa buat Indonesia Tuhan. Di mana Tuhan kami ada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami boleh jadi berkat Tuhan. Kami boleh jadi terang Tuhan yang besar atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi Tuhan. Kalau kami enggak melihat Tuhan, kami masih melihat ketakutan di luar sana Tuhan. Tapi kami yakin dan sungguh-sungguh percaya Tuhan yang sungguh baik ada bersama-sama dengan kami.
Tuhan yang sungguh baik ada bersama-sama kami Tuhan. Menyertai setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat hari-hari ini Tuhan. Buat pandemi yang masih terus terjadi. Oh Tuhan, dengan iman kami katakan, kami percaya Bapa, pandemi COVID-19, resesi ekonomi, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan lihat kemenangan yang besar, keselamatan yang besar, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dunia ini akan mendengar, dunia akan melihat Tuhan. Yesuslah Tuhan dan satu-satunya juru selamat Tuhan atas dunia ini. Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih, kami juga berdoa ya Bapa buat pemimpin Indonesia, para pemimpin yang Tuhan pilih dari presiden, wakil, para menteri, semua kabinet sampai dengan RT RW. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ada kebijakan-kebijakan yang daripada Tuhan, Tuhan mensejahterakan Indonesia. Boleh Tuhan juga berikan roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis Tuhan di luar sana ya Bapak, yang boleh ambil bagian Tuhan menangani COVID-19, yang boleh ambil bagian Tuhan dalam penanganan pandemi ini di dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus di dalam nama Yesus, keluarga, pekerjaan apapun mereka lakukan Tuhan. Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik para korban yang ada di rumah sakit Tuhan, baik para pasien juga yang mengalami karantina mandiri di dalam nama Yesus, kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hambamu, para jemaat-jemaatmu yang rindu Tuhan, di mana saja mereka berada, yang sakit Tuhan, yang mungkin mengalami kelemahan fisik dan apapun yang mereka rasakan hari-hari ini. Aku percaya dan kami percaya Tuhanlah menjadi kekuatan, Tuhan menjadi kota benteng, Tuhan menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Kami percaya kami telah dilepaskan. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih buat pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja-pengerja Tuhan di mana saja mereka berada. Kami percaya berkat Tuhan juga tercurah di dalam nama Yesus. Para misionaris-misionarismu Tuhan di ujung-ujung bumi, dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan berkati keluarga, pelayanan apapun yang mereka kerjakan. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan kami menyelesaikan ibadah kami Tuhan hari ini. Namamu dipuji Tuhan, namamu ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel.
yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan penyertaan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.